Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Denny Kurniadi SPD dari calon guru penggerak Kabupaten Kulon Progo Angkatan 8 akan memaparkan hasil wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang sudah kami rangkum di dalam slide presentasi berikut. Untuk wawancara pertama, di sini saya mewawancarai narasumber yaitu Ibu Delin SPD dari SMK Muhammadiyah 1 Lendah. Hasilnya adalah sebagai berikut. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Dilema ITK, keputusan diambil bukan karena rasa moral. Yang perlu digarisbawahi bahwa penyampaian keputusan dengan moral yang bijak, ketika kondisi bertentangan dengan moral, kita mengacu pada nilai Pancasila. Salah satunya pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Nah, kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk jawabannya adalah melalui musyawarah di internal sekolah untuk mencari keputusan yang terbaik. Kemudian hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yaitu dengan berdiskusi, mencari referensi, baik buku maupun yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, menerima masukan dari orang lain, dimusyawarahkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah rasa pekewoh atau tidak tega, sudut pandang melihat dari akar masalah yang berbeda, kekhawatiran salah dalam mengambil keputusan, dan zona nyaman. Kemudian, apakah memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau prosedur? Ada ruang diskusi baik luring maupun daring di lini manajemen sekolah ketika sangat urgen diskusi atau musyawarah pada beberapa lini manajemen yang terkait. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu? Ada tim manajemen sekolah, kemudian ada keputusan yang diambil sekolah sesuai kewenangan kepala sekolah. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah pengambilan keputusan bukan asal atau tidak ada dasar. Pengambilan keputusan harus cermat dan dapat dijalankan tetapi tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Kemudian wawancara kedua adalah Ibu Isna Ratna Rahmawati MPD GR, dari SMP Muhammadiyah Pleret. Hasilnya adalah bagaimana mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan mempertimbangkan apakah hal tersebut diatur dalam peraturan tertentu ataukah hanya sebagai wacana moral yang bisa dipegang, bisa dinilai benar dan salah. Kemudian bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, yaitu dengan mempertimbangkan mana yang lebih besar maslahatnya bagi warga sekolah. Langkahnya seperti apa? Observasi, diskusi, musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan. Kemudian apa saja yang Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan musyawarah untuk kembali mengambil keputusan. Kemudian tantangannya adalah perbedaan pendapat yang mempunyai target tujuan masing-masing. Kemudian apakah ada jadwal tertentu? Di sini lebih pada situasional, di mana kesempatan tersebut muncul karena segera diputuskan dan diselesaikan. Jikalau ada yang sifatnya tidak mendesak, bisa dibahas pada pertemuan rutin. Adakah seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Ada pihak yang bisa memahami sebagian besar atau keseluruhan kondisi warga sekolah, sehingga bisa menjadi sumber data yang bisa diolah
menjadi sebuah keputusan antara lain humas, kesiswaan, dan guru BK. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran yang dapat dipetik pengalaman adalah untuk menentukan sebuah keputusan yang sama-sama positif perlu diadakan silang pendapat atau diskusi, menimbang besar kecilnya maslahat yang bisa diambil dengan melibatkan beberapa pihak sebagai komponen yang berpengaruh di satuan pendidikan. Kemudian berikut analisis dan refleksi dari saya. Hal yang menarik adalah pengambilan keputusan dilaksanakan dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian mendiskusikan dengan pihak terkait dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal. Meminimalisir dampak negatif yang muncul akibat permasalahan dilema etika, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Kemudian dari hasil wawancara dua pimpinan tersebut, untuk persamaannya adalah dalam pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi permasalahan, apakah ada urgensi di dalamnya, melakukan musyawarah dengan pihak terkait untuk mengambil keputusan, dan tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah atau insidental. Perbedaan yang muncul adalah kepala sekolah pertama mengedepankan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, sedangkan kepala sekolah kedua mengedepankan diskusi, melihat peraturan, dan koordinasi dengan unsur sekolah dan pihak terkait. Kemudian rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan adalah menggunakan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika, melibatkan pihak terkait dan selalu berkoordinasi dengan manajemen sekolah, mengukur efektivitas berdasarkan pengujian benar sehingga keputusan bisa menguntungkan kedua belah pihak, melakukan uji intuisi berbasis peraturan, melakukan uji panutan dengan prinsip rasa peduli atau care-based thinking. Kemudian, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, murid, dan kolega guru? Kapan akan dilaksanakan atau diterapkan? Jika saya menghadapi kasus dilema etika, akan mengidentifikasi dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, dan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau pimpinan sekolah. Kapan harus menerapkan pengambilan keputusan dilema etika? Tergantung pada situasi konkret yang dihadapi. Kasus dilema etika dapat muncul sewaktu-waktu dan penting untuk mengatasi mereka dengan segera agar tidak merugikan kepentingan siswa dan integritas sekolah. Oke, demikian pemaparan hasil wawancara saya dengan 2 kepala sekolah dan analisis dan refleksi terhadap hasil wawancara tersebut. Semoga bisa bermanfaat untuk kita, murid-murid kita, rekan sejawat dan sekolah. Saya akhiri, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.